Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innal asdiqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, jemaah yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada pagi ini kita alhamdulillah berada di awal bulan Zulqa'dah, bulan yang kita ketahui merupakan bagian dari bulan-bulan haji yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang telah diketahui. Faman farada fihinna al-hajju, maka barang siapa yang kemudian dia berniat akan berhaji pada waktu tersebut, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka hendaklah dia tidak melakukan perbuatan keji ataupun juga perbuatan maksiat serta berjidal, bertengkar di dalam haji. Dan tentunya alhamdulillah di antara perkara yang wajib untuk diketahui oleh seorang hamba dari menuntut ilmu sebagaimana disebutkan para ulama adalah mengetahui perkara-perkara yang wajib. Karena haji kita ketahui merupakan bagian dari rukun Islam. Sebagaimana ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihi salam dalam sebuah kesempatan, ketika Jibril menyerupakan diri sebagai seseorang lelaki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam, lalu datang di hadapan Nabi SAW, menyandarkan pahanya atau lututnya kepada lutut Nabi SAW, kemudian bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka beliau mengatakan 5 perkara yang kita ketahui sebagai rukun Islam: antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa anni Muhammadan rasulullah wa anni Muhammad rasulullah, kemudian wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tuqima wa tasumu ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang terakhir Nabi SAW sebutkan, dan engkau berhaji bila engkau memiliki kemampuan terhadapnya. Oleh karena itu para ulama dalam syarah atau dalam penjelasan terhadap hadis tersebut menjelaskan, selain kita mengetahui bahwasanya 5 perkara tersebut merupakan rukun Islam, yang Islam seseorang tidak akan bisa tegak tanpa kelima hal tersebut, juga hal tersebut menjelaskan mengenai di antara ilmu-ilmu yang harus kita fahami dengan baik, yaitu ilmu-ilmu yang menyangkut hal-hal yang diwajibkan bagi seorang muslim sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang disunnahkan. Karena tentunya dengan mengetahui yang wajib akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa aku menyukai, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku menyukai, mencintai hambaku ketika dia melakukan perkara-perkara yang aku wajibkan kepada dia, aku fardukan kepada dia. Baru kemudian Allah melihat amalan sunnahnya. Jadi tetap amalan yang wajib adalah salah satu yang harus kita perhatikan, termasuk memperhatikan mengenai ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan wajib tersebut. Yang pertama adalah haji ifrad, yang kedua adalah haji qiran, dan ketiga haji tamattu. Haji ifrad ringkasnya dia melakukan rukun haji terlebih dahulu, ya, baru umroh. Maksudnya dia intinya hanya mengerjakan haji saja, sehingga disebut ifrad. Ifrad itu maksudnya sendirian. Dia hanya mengerjakan haji saja.
maksudnya baru umroh ini, kalau dia berkesempatan ada umroh maka dia umroh, bila tidak maka tidak mengapa, hajinya telah sah ya. Kemudian dia tetap dalam keadaan berihram hingga tahallul tanggal 10 Zulhijjah, yaitu tanggal hari Nahar, hari Idul Adha. Jadi kalau dia datang ke Mekah pada pada awal Zulhijjah atau pada bulan sebelumnya Dzulqa'dah seperti sekarang, dan dia mulai berihram, maka dia terus berihram sampai hari Lebaran ya. Keuntungannya dia tidak perlu bayar dam, tidak perlu bayar dam. Namanya dam ini artinya darah, Pak, maksudnya. Maksudnya menyembelih hewan ya, mengalirkan darah. Jenis yang kedua secara ringkas adalah haji qiran, yang dia menggabungkan niat haji dan umroh. Karena kita ketahui para ulama pertama sepakat bahwa haji adalah disepakati kewajibannya bagi mereka yang telah memenuhi syaratnya. Adapun umroh, sebagian ulama ada yang mengatakan dia wajib sekali dalam seumur hidup, ada yang mengatakan dia sunnah muakkadah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad termasuk yang mengatakan dia adalah wajib, harus dilaksanakan. Orang yang haji qiran, dia melakukan dua ibadah tersebut secara bersamaan dan juga menggabungkan niatnya ya. Dia nanti persis kalau misalnya dia nanti mulai ihram ya, nanti kita jelaskan bagaimana berihram. Lalu kemudian dia di Mekah ya, menunggu sampai datangnya prosesi haji mulai dari tanggal 9, 10 dan seterusnya. Dia seperti haji ifrad, dia baru bisa tahallul tanggal 10 Zulhijjah ya. Biasanya ini haji qiran dilaksanakan oleh jemaah haji yang rombongan kloter terakhir, Pak ya, sudah dekat-dekat mepet. Secara umum sebenarnya sekarang ini harusnya sudah berangkat, Pak, jemaah haji Indonesia ini. Kalau kita lihat skema tahun 2019 yang lalu, jemaah haji itu terbagi menjadi 3 kloter ya, kloter besar. Yang pertama berangkat itu tanggal 4 Zulqa'dah. Tanggal 4 Zulqa'dah, mungkin beberapa hari lagi. Sekarang tanggal 4 ya. Ya persis hari ini biasanya. Tanggal 4 itu sudah mulai berangkat. Nanti yang terakhir, kloter ketiga, kloter besar ketiga, kelompok ketiganya itu tanggal 4 Zulhijjah. Tanggal 4 Zulhijjah, bulan depan persis. Namun informasi, ada teman saya yang ikut haji haji furoda beberapa hari lalu, dia juga kelabakan, kok saya sampai sekarang belum dapat kabar mengenai visanya ya. Visanya belum turun. Ternyata setelah ditanyakan kepada manajer tempat kami biasa bimbing umroh, ternyata dia bilang haji tahun ini termasuk haji yang paling mendadak semuanya. Sampai saat sekarang itu belum dapat visa, Pak. Seharusnya sudah ada yang berangkat tahun ini, sekarang ini belum pada dapat visa, ya. Entah bagaimana, mungkin karena persiapannya yang semua sekarang serba baru ya. Nanti kita lihat ada beberapa hal yang baru yang harus dilalui oleh jemaah haji kalau misalnya mau masuk tempat-tempat manasik haji ya. Kemudian haji qiran juga dia berbeda dengan haji ifrad, dia wajib membayar dam atau memotong menyembelih hewan kurban. Jenis yang ketiga adalah jenis yang banyak dilakukan jemaah haji Indonesia, terutama yang biasanya dia datang di kloter awal karena dia ada waktu sebulan di Mekah ya, ataupun di Madinah ya. Dia haji tamattu. Namanya tamattu artinya bersenang-senang, Pak. Tamattu itu bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Karena dia datang, dia melaksanakan umroh terlebih dahulu, lalu kemudian dia tahallul. Dia sudah bebas dalam keadaan tidak harus pakai baju ihram, sudah hilang larangan-larangan ihramnya, dan dia bisa melakukan hal yang dihalalkan, dan dia padahal dia berada di tanah suci ya. Baru kemudian nanti ketika pas hari tanggal 8 hari tarwiyah, baru dia mulai kembali berihram. Sehingga haji ini disebut haji tamattu, haji yang menyenangkan, bersenang-senang di dalamnya. Dan ini banyak yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Dan dia juga wajib menyembelih hewan kurban ya. Adapun haji qiran ya, hanya antara lain perbedaannya ketika talbiyah ihram, ketika dia berniat ya. Haji qiran karena dia menggabungkan haji dan umroh, maka dia mengucapkan labbaika labbaik Allahumma umratan wa hajjan
Aku memenuhi panggilanmu ya Allah umratan wa hajjan, untuk umroh dan haji. La riya'a fihi wala sum'ah, ini tambahannya. Tapi yang paling penting labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Dia mengucapkan ini ketika dia masuk tempat ihram, ketika dia masuk mikot, ya. Adapun haji ifrad, maka dia cukup karena dia cuma ifrad, cuma satu saja. Dia melaksanakan haji saja, maka ucapannya labbaik Allahumma hajjan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Labbaik Allahumma hajjan. Adapun kita, misalnya Indonesia haji tamattu, ya. Pertama dia melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji. Jadi dia pertama melaksanakan umroh pada bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah bulan ini, ataupun nanti di bulan Dzulhijjah sebelum masuk hari-hari yang terpenting dalam haji. Kemudian dia tahallul, ya, dipotong pendek saat umroh. Kemudian dia mengucapkan talbiyah, Allah baika Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berumroh mutamatti sampai haji, ya. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ada juga sebagian ulama mengatakan cukup labbaik Allahumma umratan, sampai sini saja. Itu juga cukup, ya, ketika dia mulai ihram pertama kali. Yang kita akan bahas antara lain haji tamattu, karena ini yang banyak dilaksanakan oleh jemaah haji Indonesia. Haji tamattu tadi disebutkan, dia melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Yaitu jemaah berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Setelah itu dia selesai umrohnya, kemudian tahallul. Setelah tahallul, ya, setelah selesai rangkaian umroh, ini biasanya terutama yang jemaah datang di awal-awal Indonesia, dia sudah terlepas dari kondisi ihram, sehingga dia tidak harus, laki-laki tidak harus pakai baju ihram, dan dia juga bisa melakukan yang sebelumnya dilarang. Ya, mohon maaf bila dia membawa pak suami istri, ya dia bisa berhubungan suami istri yang sebelumnya dilarang dan yang lainnya. Kemudian pada tanggal 8, pada hari tarwiyah, disebut hari tarwiyah. Maksudnya hari tarwiyah ini, dahulu jemaah haji itu mengumpulkan air. Jadi tarwiyah ini artinya mengumpulkan air maksudnya, Pak. Sebelum mereka menuju Arafah tanggal 9. Hari pengumpulan air itu biasanya jemaah haji terdahulu mengumpulkannya pada tanggal 8. Sehingga kemudian dinamakan hari itu sebagai hari tarwiyah, hari pengumpulan air. Kalau sekarang ya alhamdulillah kita air sudah tersedia di mana-mana. Kemudian hari tarwiyah, jemaah Indonesia yang sudah ada di Mekah, dia berihram kembali dari Mekah, dari tempatnya dia, dari hotel dia atau dari maktab dia, hingga melaksanakan hajinya secara sempurna. Lalu kemudian disunahkan mabit tanggal 9 di Mina. Mabit tanggal 9, mabit malam tanggal 9 di Mina. Jadi sebelum ke Arafah dia mabit terlebih dahulu, tidur atau menginap di Mina, ya. Walaupun biasanya jemaah Indonesia langsung banyak ke Arafah, ya. Ya, tapi sebenarnya ini karena sunnah memang, dan pada saat itu berdasarkan pertimbangan tertentu. Artinya disebabkan mungkin karena kesulitan koordinasi dan juga jemaah haji yang begitu banyak, sehingga keputusan dari Amirul Hajj langsung kita jemaah haji Indonesia langsung pergi ke Arafah. Kecuali bapak-bapak yang ikut haji furoda, ya, yang sekali bayar langsung berangkat saat itu juga. Itu biasanya dia, terutama yang kalau tempat ininya KBIH-nya yang mengikuti sunnah, dia biasanya dikasih kesempatan untuk mabit tanggal 9, ya, mabit tanggal 9 biasanya. Kemudian haji tamattu tadi wajib menyembelih hewan kurban, baik seekor kambing, sepertujuh sapi atau unta, ya, pada tanggal 10 Zulhijjah ataupun di hari-hari tasyrik. Lalu bagaimana dengan umroh yang dilaksanakan pertama kali tadi, ya? Bagi yang haji tamattu, dia kemudian memulai dengan berumroh. 3 rukun umroh. Sebenarnya rukun umroh ini menurut jumhur ulama ada 3 saja, yaitu ihram dari mikot, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, dan sa'i dari Safa ke Marwah.
Hanya saja ulama Syafi'iyah menambah satu lagi, yaitu tahallul. Jadi rukun umrah menurut mereka tambah satu lagi, tahallul, ya. Ini jumhur ulama 3 ini. Adapun ihram, kita ketahui maksudnya adalah pengharaman. Sama seperti orang takbir ketika sholat, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Ketika kita takbir, maka kita diharamkan untuk melakukan perbuatan yang sebelumnya diperbolehkan, berbicara, makan, ya, dan hal-hal yang lain. Begitu juga dengan seseorang ketika ihram, maka dia mulai dengan pengharaman, ya. Sesuatu yang sebelumnya diperbolehkan kemudian dilarang, yang nanti akan disebutkan apa saja larangannya. Prosesnya kemudian berakhir dengan namanya tahallul, ya, atau penghalalan. Sama dengan kita tahallul ini persis kalau kita sholat, kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah selesai yang sebelumnya dilarang. Begitu pula dengan orang yang umroh, ketika dia tahallul, maka yang sebelumnya dilarang saat itu diperbolehkan. Secara istilah fikih maksudnya niat masuk ke dalam pengharaman haji dan umroh. Lalu seseorang diperintahkan untuk memulai ihram dari mikot, ya. Mikot ini sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Ini disebutnya mikot makani, batas secara tempat. Seseorang yang akan berniat berhaji dan umroh melewati tempat-tempat ini, maka dia harus mulai berihram dan memulai niat ihramnya. Dan ini semua telah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Antara lain ini Dzul Hulaifah Bir Ali untuk penduduk kota Madinah. Bagi penduduk kota Madinah yang berada di utara Mekah, ketika dia akan haji dan umroh, maka dia ketika melewati Dzul Hulaifah atau Bir Ali, maka dia harus mulai berihram. Dan Dzatu Irqin ini buat untuk orang-orang Irak dan Syam, orang-orang Irak dan Syam. Adapun Qarnul Manazil ini untuk orang-orang Najd. Orang-orang Najd ini orang-orang Riyadh, Pak, ibu kotanya Saudi sekarang. Kan dia letaknya di sekitaran sini. Letaknya di sekitaran sini. Ya. Kemudian untuk Yalamlam As-Sa'diyah, ini untuk biasanya jemaah haji Indonesia yang pesawatnya turun di Jeddah. Untuk orang Yaman, Yaman itu di selatan sini, Pak, ya. Dahulu sebelum ada negara, semua daerah yang berada di bawah Ka'bah, semua yang berada di selatan Ka'bah, ini namanya Yaman dahulu. Namun setelah berdiri negara, yang disebut Yaman itu cuma seputaran segini saja, ya. Maksudnya semua yang berada di selatan Mekah, maka ketika dia melewati Yalamlam, dia harus mulai berihram. Oleh karena itu, termasuk yang belakangan dikoreksi adalah fatwa yang menyebutkan jemaah haji Indonesia yang dia turun di Jeddah, dia diperbolehkan kemudian memakai baju ihram atau berihram di Jeddah, di bandara Jeddah. Ini kemudian belakangan dikoreksi, ya. Karena dia melewati Yalamlam, harusnya dia di pesawat sudah pakai baju ihram, sudah berihram. Kalau tidak, dia dari Indonesia mulai pakai baju ihram, ya. Atau misalnya di pesawat mendadak. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau seseorang melewati, beliau mengatakan telah sepakat para ulama, bila dia melewati mikot, batas ini untuk berniat berihram haji dan umroh, dia melewati dengan sengaja dan tidak berihram, maka dia harus membayar dam. Dia harus memotong seekor kambing. Sayangnya waktu itu banyak jemaah Indonesia yang tidak seperti itu, biasa saja habis Jeddah kemudian tidak membayar dan seterusnya, ya. Artinya ini yang kemudian banyak dikoreksi. Seharusnya kalau dia lewat Jeddah, maka dia, karena pesawatnya itu biasanya arahnya kalau menuju Jeddah dia dari selatan, Pak. Pesawatnya itu dari selatan ke sini, baru naik seperti itu. Maka dia harus berihram ketika di pesawat. Adapun pesawat yang direct Madinah, biasanya dia berangkat dari sini, dia langsung ke sini. Nah, ke sini, Pak, ya. Jadi dia memang tidak melewati mikot, sehingga dia aman. Dia kalau nggak ihram dia aman karena pesawatnya direct Madinah sampai sini. Seperti itu bedanya. Ini diantara kesalahan yang dahulu banyak dilakukan, ya. Entah sekarang juga terkadang ada orang yang memudah-mudahkan, dia baru ihram dari Jeddah. Ini kesalahan. Kata Imam Nawawi tadi, para ulama sepakat dia harusnya membayar dam. Dia harus memotong satu kambing lagi.
Kemudian sunnah-sunnah ihram, yaitu pertama kita ketahui dia mandi, ya, dan sunnah dilakukan kalau misalnya dari Madinah di tempat mikot tadi, ya, yaitu kalau di Madinah di Bir Ali, dan juga tidak mengapa dari hotel dia sudah mulai, dan juga disunahkan berkeramas, ya. Adapun mandi merupakan ijma ulama, kesepakatan para ulama, sangat disunahkan, dan berkeramas adalah menurut mayoritas ulama atau jumhur ulama. Dan juga amalan lain yang disukai ketika seseorang masuk ihram, melakukan perbuatan yang Nabi SAW sukai berupa sunnah fitrah, yaitu dia, ya, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong merapihkan kumis. Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan tidak boleh lebih dari 40 hari tidak melakukan perbuatan ini, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong merapihkan kumis. Ini merupakan sunnah yang menunjukkan bersihnya seorang muslim, ya. Kemudian juga kita disunahkan memakai wangi-wangian. Bahkan saking Nabi SAW itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saking beliau bersemangat menggunakan wewangian ketika ihram, aku melihat kilatan minyaknya itu di kepala dan jenggotnya. Artinya beliau banyak ngasihnya sampai kelihatan kilatan minyaknya tersebut, ya. Dan beliau saat itu memakai wewangian yang paling wangi yang beliau dapatkan, ya. Akan tetapi ini hanya diperbolehkan pada badan, bukan pada pakaian ihram. Tidak boleh pada pakaian ihram, ya. Adapun bila kemudian di badan kita menempel pada pakaian, itu tidak mengapa, pada pakaian ihram kita. Hanya saja tidak boleh kita memulai langsung menempelkan pada pakaian, ya. Yang sering kesalahan, wanita terkadang ikut-ikutan memakai wewangian. Sedangkan dalam Islam telah diatur wewangian seorang laki-laki ada yang tidak jelas warnanya, tapi tercium bau harumnya, bau wanginya. Adapun wanita yang warnanya jelas namun harumnya tidak begitu tercium, harumnya tidak begitu tercium, ya. Bahkan mengenai wewangian ini, ya, ada sebuah hadis yang sangat mengingatkan. Nah, ini antara lain untuk mengingatkan jemaah umroh yang terkadang ibu-ibu juga sangat harum, ya, ketika ikut-ikutan kayak bapak-bapak. Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kalian berangkat ke masjid, fala tamassa tiba, janganlah menggunakan wewangian. Bahkan na'udzubillah, ini berlaku juga secara umum, bukan saja untuk yang ihram. Setiap wanita yang memakai wewangian, kata Nabi SAW, ya, famarat ala qaumin, kemudian dia keluar melewati sebuah kaum laki-laki, ya, la yajidu rihaha fahiya zaniyah, agar mereka bisa mencium wanginya. Seorang wanita yang keluar menggunakan wewangian lalu keluar melewati sebuah kaum laki-laki agar mereka mencium bau wanginya, maka naudzubillah ia laksana pezina, ia laksana pezina. Maka naudzubillah kalau ada orang berniat ibadah dengan haji dan umroh lalu kemudian dia melakukan kesalahan seperti ini, perempuan misalnya, ini jatuh kepada kesalahan, naudzubillah. Nabi SAW katakan seperti pezina, naudzubillah. Ya. Ya. Untuk perempuan. Kalau laki-laki ketika ihram, sebelum masuk ihram, dia justru sangat disunahkan. Kalau perempuan, dia pakai wewangian yang jelas warnanya terang, biasanya kuning atau apa, tapi harumnya itu hanya tercium oleh dirinya sendiri. Tercium oleh dirinya sendiri, tidak boleh tercium oleh orang lain. Ya. Ini ancamannya cukup ini, ya, keras dari Nabi SAW. Dianggap sebagai pezina, na'udzubillah. Kalau laki-laki justru disunahkan. Bahkan tadi Nabi SAW saking beliau agak berlebihan menggunakan parfumnya, sampai kilatannya itu terlihat di kepala dan jenggot beliau. Jadi bapak-bapak ketika ihram niat, ya, ketika misalnya bapak di Madinah ataupun dari Indonesia misalnya melewati Jeddah, bapak sudah bekal parfum, ya, sudah bekal parfum, ya. Jangan malu untuk kemudian tercium sangat harum, nggak masalah, karena itu sunnah, ya. Itu sunnah buat laki-laki, dan kata Nabi SAW itu sunnah para nabi. Para nabi itu menyukai wewangian, ya. Kemudian kita menggunakan izar, sarung, dan juga rida, selendang,
liyuhrim ahadakum fi izarin wa rida'in wa na'lain, hendaklah salah seorang dari kalian berihram dengan menggunakan sarung dan selendang serta sepasang sendal. Kalau tidak ada sendal, kita bisa menggunakan sepatu yang berada di bawah mata kaki, ya, kalau kita tidak memiliki sendal. Dan juga diutamakan berwarna putih berdasarkan keumuman ucapan Nabi SAW, khairu thiyabikumul al-bayad, sebaik-baiknya pakaian kalian adalah yang putih, ya. Ya. Nah, ini yang tidak bisa mendapatkan sendal, kita bisa pakai khuf. Khuf ini semacam sepatu kulit, ya, tapi supaya berhati-hati di bawah mata kaki kita pakainya. Bagi yang tidak mendapatkan sarung, maka dia bisa menggunakan sirwal. Sirwal itu celana yang gombrang, Pak, ya, celana yang gombrang. Ini bila tidak mendapatkan sarung, ya. Sedangkan bagi wanita tetap memakai pakaian wanita yang menutup semua auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga perempuan itu tidak harus pakai putih-putih, Pak, ketika ihram. Dia boleh pakai pakaian yang lain, bebas. Mau pakai hitam-hitam, biru-biru misalnya, ya, kuning-kuning atau yang lain, itu tidak masalah, ya. Tidak harus putih-putih. Merah putih merah putih bisa, ya. Yang penting menutup semua auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi seseorang wanita yang memakai niqab, yang memakai cadar tapi cadarnya rapet, dia dibuka tapi dia boleh menggunakan kain, disebutnya namanya kainnya itu yang bisa dijatuhkan, tapi yang penting tidak menempel. Jadi boleh pakai kain penutup, cuman tidak nempel buat perempuan. Kemudian berihram setelah sholat, maksudnya ketika kita masuk miqat, kita disunahkan sholat, ya. Namun sholatnya ini, ya, sholatnya ini adalah sholat, sejumlah ulama mengatakan tidak ada sholat khusus ketika memasuki miqat, karena Nabi SAW saat itu ketika beliau di Dzulhulaifah, ketika di Bir Ali, beliau itu hanya sholat, beliau langsung waktu datang itu sholat fardu, Pak. Beliau masuk waktu asar, beliau sholat asar, dan beliau waktu itu menginap, ya, dan beliau hanya melaksanakan sholat-sholat fardu, ya. Jadi maksudnya kata para ulama, bila kita mendapati waktu kita masuk ke miqat tadi, atau misalnya kalau yang di darat terutama, ya, misalnya di Bir Ali, kalau kita bisa sholat di sana pas waktu sholat fardu, kita ikut sholat fardu. Bila tidak, maka kita cukup sholat tahiyatul masjid ataupun syukrul wudu. Tidak perlu kemudian mengkhususkan sholat di miqat, ya. Hanya saja sholatnya ya keumuman saja, syukrul wudu ataupun tahiyatul masjid. Dan kemudian setelah sholat, saat naik kendaraan, seseorang berniat itu setelah dia sholat dan saat naik kendaraan, ya, ini yang sunnah Nabi SAW. Jadi ke dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW itu sholat di Dzulhulaifah, kemudian menunggangi Al-Qaswa, unta beliau, sampai ketika ontanya berdiri di Al-Baida. Al-Baida ini ada sebuah batu besar, ya, di Bir Ali, ya, di situ tempat beliau waktu itu nyimpen untanya. Kemudian beliau naik, lalu kemudian beliau berihram untuk haji. Biasanya jemaah walaupun leluasa, namun kalau mengikuti pingin lebih persis, maka kita pas naik bus, kalau kita, Pak, ya, jangan kemudian dari masjidnya, misalnya di Bir Ali, di masjidnya kita langsung niat, tapi lebih baik nanti ketika kita sudah naik bus, mengikuti sunnah Nabi SAW, beliau naik setelah naik kendaraan, ya. Ya, memulai ihram setelah sholat lalu duduk di atas kendaraan, maka hendaknya dia menghadirkan niat di dalam hati, ya, ini wajib. Adapun ucapannya sunnah, namun yang wajib adalah menghadirkan niat di dalam hati. Lalu disunahkan membaca labbaika umratan, atau kalau tadi yang haji mutamattu, dia bisa labbaika umratan mutamatti'an ilal hajj, ya. Namun ini pun sudah cukup, ya. Nah, ini Bir Ali, ya, Masjid Bir Ali. Dulu namanya Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini artinya yang memiliki pohon-pohon yang namanya hulaifah, pohon-pohon kecil. Jenisnya itu disebut hulaifah. Namun sekarang disebut Bir Ali atau Abyar Ali. Kenapa disebut Bir Ali? Katanya, tapi ini konon, Pak, ya. Tidak ada riwayat yang khusus.
Katanya dulu di situ tempat Ali bin Abi Thalib membuang jin di sana. Di sumur-sumur di sana. Disebut, makanya kalau kita kan suka ada juga Pak ya, tempat buang jin nih dulunya gitu kan. Iya. Iya, kata orang sana Pak, kata orang belakang Randusari, katanya Antapani ini dulu tempat buang jin katanya. Kalau di Mekah juga ada mahbasul jin ya, mahbasul jin. Kalau mau ke Aziziyah tuh ada mahbasul jin, tempat ditangkapnya jin. Nah, ini konon katanya dulu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menangkap jin lalu memasukkannya di sumur-sumur sana. Ya, tapi itu hanya konon ya, tidak ada riwayat yang sahih ya. Katanya itu hanya cerita-cerita saja. Hanya saja namanya sudah terlanjur populer. Oh, ini sumurnya Ali bin Abi Thalib, sehingga disebut Bir Ali. Itu namanya Bir Ali, itu maksudnya bi'run. Jadi kalau di Arab Pak, nama-nama tempat itu pakai nama sumur. Kalau kita orang Sunda, Ciamis, Cibodas, Cicahem, pakai Ci air. Kalau orang Arab juga mirip, hanya saja mereka sumur, bi'run. Bir Ali. Kuba itu nama sumur dulunya. Terus Badar, perang Badar kan? Itu karena daerahnya namanya Badar, itu dulu namanya asalnya nama sumur, sumurnya Badar dulunya. Jadi kalau di sana banyak dari nama sumur ya. Bir Ali itu maksudnya sumur Ali bin Abi Thalib. Kemudian seseorang bertalbiyah di sana. Bertalbiyah ketika dia tadi misalnya di mikot tadi ya, kalau kita misalnya dari Madinah ya. Kalau dari Madinah memang santai Pak, kita nggak perlu pakai baju ihram di pesawat ya. Kalau pesawatnya direct Madinah, kita di Bir Ali sini, kita kemudian berwudu ya, kemudian kita bersih-bersih di sana, atau biasanya lebih enak dari hotel sudah bersih, paling di sini cuman buang air ataupun wudu. Ini jaraknya kira-kira hanya 10 km dari kota Madinah Pak, 10 km dari kota Madinah ya. Lalu kemudian dia nanti sholat yang dia dapatkan di sana, apakah sholat fardu, kalau enggak ya sholat yang sesuai dengan dia misalnya syukurul wudu ataupun tahiyatul masjid. Lalu dia naik bus, lalu kemudian dia mulai di sana labbaik Allahumma umratan mutamatian ilal hajj. Lalu kemudian dia mulai memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini maksudnya menjawab panggilan. Kalau orang Arab dipanggil, ya Ahmad ta'al, wahai Ahmad kesini, maka dia menjawab labbaik ya abi. Misalnya dia dipanggil sama ayahnya, labbaik ya abi, aku memenuhi panggilanmu wahai ayahku. Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maksudnya labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Allahumma artinya ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, labbaik, aku memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya segala pujian dan segala kenikmatan yang kami peroleh, diantaranya dengan kami sampai ke sana ya, lakal wal mulk, dan juga semua kerajaan adalah milikmu, la syarika lak, tiada sekutu bagimu. Nah, ini subhanallah, kalau kita bacanya benar-benar, saya jamin bapak-bapak menangis Pak ya, terharu kita baca seperti ini ketika di pesawat biasanya ya. Kalau kita memahami maknanya itu, waduh subhanallah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika, wah itu menangis, masya Allah, masya Allah ya. Dan ini sebenarnya ya sebuah seruan yang diserukan oleh Nabi Ibrahim ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, ya'tuka rijalan wa ala kulli damir, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Dan subhanallah betul Pak ya, kalau kita haji dan umroh, kita bisa melihat orang-orang yang sebelumnya kita profilnya belum pernah kita lihat, yang kita tahu ini kayaknya dari sangat jauh. Orang yang mohon maaf, yang kecil mini sampai yang besar kayak raksasa. Yang hitam legam sampai yang putih bersih, semuanya ada di sana ya. Masya Allah. Ini menunjukkan dari penjuru yang jauh mereka semua datang, bahkan ada yang berjalan kaki ya. Dan talbiyah ini disunahkan buat laki-laki dikeraskan, namun perempuan hanya sebatas terdengar diri sendiri ya. Kalau jamaah Indonesia banyaknya justru laki-laki juga pelan-pelan, yang disunahkan malu-malu Pak ya.
Disunahkan justru dia dikeraskan. Adapun larangan-larangan setelah berihram, ya. Yang pertama adalah setelah kita berihram tadi di bus kita tidak boleh memotong, mencukur, mencabuti rambut ataupun bulu badan, ya. Kecuali bapak ada nyamuk, bapak kemudian pukul, kemudian ada bulu yang lepas, maka itu tidak masalah karena bapak tidak berniat untuk mencabut, ya. Kemudian memotong kuku, kemudian juga memakai minyak wangi sudah tidak diperbolehkan. Kemudian menutup kepala bagi laki-laki, ya. Jadi nggak boleh kita seperti ini, ya, atau pakai baju ihram kita. Biasanya ada jemaah suka seperti gini, kepanasan dia tutup. Nah, ini nggak boleh dia, ya. Tapi kalau kita pakai payung boleh, Pak. Termasuk kita pakai bus, pakai penutup itu nggak masalah. Kenapa? Kalau bus mungkin kita bisa pikir, oh ya kan nggak apa-apa memang bus dalam bus. Kalau orang Syiah, Pak, dia beranggapan bahkan penutup bus itu nggak boleh. Sehingga kalau bapak nanti lihat jemaah-jemaah Iran itu busnya atapnya dipotong biasanya. Jadi dia nggak ada atasnya, atau dia pakai yang mobil terbuka gitu. Karena dia berpikir ini pun nggak boleh. Para ulama mengatakan sepakat nggak apa-apa, ya. Yang nggak boleh itu yang menempel langsung. Kemudian memakai pakaian yang dijahit atau pakaian yang sesuai bentuk tubuh. Sebenarnya yang benar memakai pakaian yang dibentuk sesuai bentuk tubuh, itu yang nggak boleh, makhit itu. Jadi maksudnya begini, kalau kita pakai, biasanya jemaah haji Indonesia karena dia nggak mau laki-laki, Pak, ya, dia pakai sarung izar, dia nggak mau, mohon maaf, yang di dalamnya bergerak bebas, sehingga dia pakai celana dalam modifikasi biasanya yang dibentuk seperti V itu, Pak. Dia pikir kan ini nggak ada jahitannya. Sebenarnya bukan nggak ada jahitannya, justru yang membentuknya itu yang nggak boleh. Ketika membentuk seperti celana dalam itu justru nggak boleh. Jadi jangan kita pakai celana dalam yang biasanya suka dijual itu, Pak, ya, di kita yang bentuknya segitiga, ya, celana dalam untuk haji katanya. Justru yang nggak boleh itu yang membentuk. Jadi ketika membentuk itu nggak boleh. Ya kalau darurat nggak apa-apa, kalau darurat, Pak, ya. Kalau orang tua yang keluar terus itu termasuk darurat, sehingga tidak ini. Iya. Kemudian yang keenam, berburu hewan buruan darat. Ya, kalau ini insya Allah bapak-bapak nggak akan melakukan, ya. Kalau dahulu Nabi SAW dari kota Madinah ke Mekah itu, Pak, naik unta, beliau 9 hari, Pak. Jadi wajar, waktu itu kan nggak ada Alfamart atau toko-toko, Pak, ya. Jadi beliau, para sahabat saat itu biasanya makan berburu. Kalau pakai hewan laut tidak mengapa, hewan darat tidak boleh. Hewan darat tidak boleh. Kemudian melakukan akad nikah, menikahkan dan melamar. Biasanya kadang suka ada tren dinikahkan di depan Ka'bah, ya. Itu boleh, tapi nanti setelah dia selesai ihram. Kemudian juga yang berikutnya bercumbu ataupun berjima, termasuk pembukaan menuju sana, bercumbu, ya. Tidak diperbolehkan ini, terutama buat yang suami istri. Dan alhamdulillah, kalau kita kan sekarang dari kota Madinah ke Mekah, misalnya, Pak, kalau Bapak dari kota Madinah ke Mekah, itu jaraknya kira-kira hanya naik bus 6 jam. Jadi ringkas. Kalau dengan pelaksanaan umroh mungkin kira-kira totalnya 12 jam, ya. Totalnya 12 jam, atau mungkin cuma 10 jam sudah selesai biasanya. Kalau kami biasanya kami berangkat pada asar supaya kami dapat malam dingin di sananya, di di Masjidil Haram, ya. Kami biasanya berangkat pada asar. Kalau Bapak naik kereta, sekarang kan sudah ada kereta, Pak, Mekah Madinah, ya. Itu hanya 2 jam. Harga kereta ini harganya berbeda tergantung Bapak kapan mesennya. Kalau ngedadak lebih mahal, kalau sebelumnya lebih murah. Tapi kisarannya sekitar antara 1 jutaan. Antara 800.000 sampai 1 juta, ya. Iya. Dari Madinah ke Mekah itu sekitar 1 juta berapa gitu. Waktu di awal sih masih 2,5 juta, sekarang alhamdulillah udah turun, dan semua bayarnya harus pakai online, ya. Daftar online. Jadi nggak terima bayar cash di stasiun, harus bayar langsung online, seperti itu. Bapak bisa pakai kartu Visa atau Mastercard, itu bisa kalau kartu, ya. Naik bus enak, naik pesawat enak, naik kereta cuman 2 jam enak, ya. Nah, kemudian ketika memasuki Masjidil Haram,
Disunahkan ketika kita masuk Mekah, maka kita mandi terlebih dahulu. Itu sunnah Nabi SAW. Karena beliau datang di waktu subuh di sekitar bagian atas utara dari Mekah. Beliau kemudian menginap, beliau berhenti di salah satu tempat dan beliau mandi saat itu. Maka kita pun disunahkan bila memungkinkan, Bapak ketika nyampe Mekah, Bapak mandi terlebih dahulu. Kalau kita biasanya jemaah Indonesia sampai Mekah biasanya simpan barang di hotel, makan lalu bersih-bersih. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mandi. Hanya saja kalau setelah mandi kita nggak boleh pakai wewangian, dan kita usahakan jangan pakai sabun yang ada harumnya. Setelah nyampe Mekah, waktu ihram, saat akan memasuki ihram. Tapi setelah niat ihram tidak boleh lagi pakai minyak wangi. Tapi sebelum pakai ihram atau sebelum kita niat ihram, kita justru disunahkan memakai wangi-wangian seperti itu. Mekah sekarang ya? Mekah sekarang. Iya, Mekah sekarang. Pembangunan sekarang semakin luas dan terus berjalan. Jadi pintu Abdul Aziz, Pak, sekarang sangat tinggi ya, jadi sangat besar. Dan yang lain akan ngikutin seperti itu nanti. Jadi sangat besar. Dan di seberang Abdul Aziz ini yang di seberangnya Zamzam Tower, Pak. Yang Zamzam Tower yang besar itu di seberangnya namanya Abdul Aziz, pintu Abdul Aziz. Di seberang sananya itu lagi ada tanah ditutup luas ya. Pertama itu ada dibuat rumah sakit, sekarang lagi dibangun. Jadi nanti ada rumah sakit di Masjidil Haram. Terus nanti akan ada komplek hotel dan juga mall yang akan nyambung terus ke arah sana, seberangnya Abdul Aziz itu. Jadi sangat luas ke belakang. Kemarin kami lihat sudah ditutup ya, di blok. Kayak kalau di kita pakai triplek, seperti itu ya, ditutup ya kalau ada proyek seperti itu. Ada tulisannya di situ akan jadi hotel-hotel dan juga pusat perbelanjaan. Apa? Hilton masih ada. Hilton masih ada. Ya. Ini seperti ini. Memasuki Masjidil Haram kita mandi, ya. Ya, di sini. Kalau tadi kita talbiyah terus, Pak ya, labaik Allahumma labaik. Ketika kita melihat Ka'bah, maka kita berhenti talbiyah dan kita membaca doa masuk masjid. Ya. Kemudian kita membaca doa Umar ibn Khattab. Ini boleh saat melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina bisalam. Fahayyina bisalam. Kemudian kita memulai tawaf umroh. Ya. Ya, syarat sah tawaf ini adalah ya, pertama kita niat, kemudian kita suci dalam keadaan berwudu. Ini menurut jumhur ulama, Pak. Mayoritas ulama dalam keadaan berwudu. Kemudian ketiga menutup aurat, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Ya. Nah, ini terkadang ada bapak-bapak ataupun misalnya yang menjadi tour leader, dia mengawasi jemaahnya. Kan seharusnya di sebelah kiri, Pak ya. Dia kemudian, ini mohon maaf misalnya Ka'bah, dia malah begini, karena dia mengawasi ceritanya. Ayo, gini. Ini nggak boleh. Dia harusnya tetap begini. Kalau mau dia hanya sesekali saja begini, tapi jangan sampai kemudian dia gini terus sampai mundur. Gitu ya. Ini diantara kesalahan yang sebagian dilaksanakan. Biasanya dia bapak-bapak biasanya lihat ininya ya, keluarganya atau apa, dia terus sambil mundur seperti itu. Kemudian dia tawaf sepenuh lingkaran keliling Ka'bah. Artinya kita harus pastikan kita mulai dari Hajar Aswad dan kita benar-benar berakhir di Hajar Aswad. Kan biasanya ada garis hijau di samping kanan kita itu. Harus benar-benar dipastikan. Kalau terputus, misalnya saya mohon maaf batal ketika baru 3 kali tawaf, apakah saya harus mulai dari awal ataukah menyempurnakan? Ada perbedaan pendapat ulama, namun yang menurut kami wallahu a'lam lebih kuat, kita hanya tinggal lanjutkan sisanya. Memulai dan mengakhiri di depan sejajar Hajar Aswad, ya. Kemudian 7 putaran dan berkesinambungan, jangan putus-putus. Ya. Nah, 4 sunnah Hajar Aswad. Ya. Pertama kita
Yang paling utama ini berdasarkan tingkatannya ya, keafdoliyah. Pertama mengusap dan mencium lalu bertakbir. Kita usap. Jadi sebelum bapak biasanya kan kalau ada kesempatan yang cium itu langsung cium. Tidak, diusap dulu. Diusap baru dicium. Lalu kemudian bertakbir. Bismillah ya Allahu Akbar atau Allahu Akbar saja sudah cukup. Kemudian yang kedua tingkatannya adalah bila dia tidak bisa mencium, maka dia mengusap dengan tangan dia, lalu dia cium tangannya. Dia cium tangannya. Itu berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah menyentuh sebagian atau menggunakan sesuatu dan menciumnya. Bapak tidak bisa menyentuhnya, tapi bapak punya tongkat. Pak Bambang kan suka bawa tongkat nih. Nanti di sana nggak sempat, bapak bisa tempelkan tongkat bapak ke situ, lalu kemudian bapak cium tongkatnya. Nah, ini juga ada riwayat dari hadis Imam Muslim. Ya. Yang tidak bisa, maka kita, dan ini umumnya kita lakukan adalah memberi isyarat saja, memberi isyarat saja, memberi isyarat saja. Dan memang sekarang sampai terakhir kemarin masih di ring, Pak, masih di ring, jadi nggak bisa masuk tetap. Cuman hanya saja kalau dulu waktu di awal-awal pandemi kan ringnya sangat luas, sampai makom Ibrahim pun dikasih ring, nggak bisa masuk. Kalau sekarang semakin mepet, alhamdulillah semakin mepet ya. Hanya saja masuk ke Hijir Ismail juga belum bisa. Hijir Ismail belum bisa. Nah, kita mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar atau cukup Allahu Akbar saja sudah cukup. Yang berikutnya disunahkan bagi pria ittiba, yaitu ketika kita membuka bagian kanan. Ini hanya sampai selesai tawaf saja. Hanya sampai selesai tawaf. Artinya hanya selama tawaf saja Pak kita pakainya seperti itu. Kalau sudah nanti tawaf kita betulkan lagi. Nah ini biasanya jemaah Indonesia banyak yang tidak tahu, dia sepanjang sampai selesai dia sa'i, dia terus seperti ini. Padahal yang disunahkan ini hanya ketika tawaf saja. Ketika tawaf saja ya. Tidak harus semuanya. Kemudian juga disunahkan bagi lagi ar-romal. Romal ini berlari kecil sembari mengecilkan langkahnya. Dia lari-lari kecil tapi langkahnya kecil, enggak luas gitu ya. Hanya di 3 putaran pertama saja. Hanya di 3 putaran pertama. 4 putaran berikutnya biasa. Dalam tawaf boleh membaca zikir bebas, berdoa ataupun membaca Al-Qur'an tanpa mengeraskan suara yang membuat orang lain terganggu. Nah, ini yang seringkali sangat disayangkan, suka ada ya travel atau jemaah yang dia pembimbingnya baca doa keras-keras. Allahumma ya. Rabbana atina, dan ini sangat mengganggu, Pak. Dan setelah dilihat ternyata orang Indonesia banyaknya. Banyaknya orang Indonesia. Bahkan nanti pas sa'i ada yang nyanyi juga. Aduh, macam-macam orang Indonesia ini kadang heran gitu ya. Kalau kami alhamdulillah kami pakai ini Pak, pakai APS. Jadi kami pakai apa? Jadi saya cuma pelan-pelan saja. Jemaah sudah dengar semua. Alhamdulillah pakai alat seperti ini ya, APS. Nah, ini sangat mengganggu teriak-teriak seperti ini. Akhirnya orang tidak khusyuk, Kemudian setelah kita memutar, kita disunahkan menyentuh rukun Yamani. Nah, rukun Yamani maksudnya adalah sudut Ka'bah yang menghadap selatan, yang menghadap Yaman. Ini di sini Pak ya, menghadap Yaman. Ini Hajar Aswad, ini Hijir Ismail, ya. Ini rukun Yamani, ini rukun Yamani. Kita disunahkan menyentuh bila memungkinkan. Bila tidak memungkinkan, tidak perlu kita memberi isyarat ataupun menciumnya. Bila ya, kadang orang suka berlebihan. Dia cium ya, ini nggak perlu, tapi cukup disentuh. Dan bila misalnya terlewat, cukup kita kemudian hanya memberi isyarat. Di antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad, kita disunahkan khusus membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa aku melihat, kata Nabi SAW, para malaikat mereka bergantung di atas Ka'bah dan mereka mengucapkan amin amin amin. Oleh karena itu beliau mengatakan disunahkan menggunakan doa yang paling banyak mengumpulkan kebaikan, yaitu antara dari rukun Yamani ke Hajar Aswad dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Setelah 7 putaran kita menuju makom Ibrahim. Ini makom Ibrahim ini apa Pak? Banyak orang nyangka ini makamnya Nabi Ibrahim. Bukan. Tapi makom ini tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ini Pak ya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim di sini.
Dahulu bukan di sini, Pak. Dahulu tempatnya di sini, di samping Ka'bah. Tapi ketika Umar bin Khattab berkuasa, beliau melihat jemaah semakin banyak sehingga letak makom Ibrahim di sini mengganggu, sehingga ijtihad beliau pindahkan seperti bagaimana kita lihat sekarang di sini. Jadi dulunya menempel di sini. Makanya orang bingung, katanya tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Kok jauh sekali, apa beliau sangat besar? Tidak, karena letaknya dahulu ada di sini, letaknya di sini. Ya, ini multazam ya, tempat dikabulkannya doa ya, ini. Orang rebutan makanya di sini. Kemudian kita ini makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini seperti ini dalamnya, Pak ya. Tempat telapak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Telapak kaki beliau di tanah ya. Dan ketika di belakang makom Ibrahim kita sholat 2 rakaat membaca surat Al-Fatihah, lalu Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Nah setelah itu ketika sholat kita buka, Pak, yang tadi kita terbuka, kita betulkan baju ihram kita ya, jadi itu hanya pas tawaf saja. Ketika sholat kita betulkan kembali baju ihram kita. Posisinya kalau memungkinkan di belakang makom Ibrahim, kalau memungkinkan, maksudnya di sini. Menghadap kiblat, kalau memungkinkan. Tapi biasanya sulit, Pak. Biasanya di sama askar diarahkan ya, diarahkan. Kemudian kita bila mau meminum air zam-zam dan menyiramkannya ke kepala ya, bila mau. Nah, bila memungkinkan, setelah itu kita kembali ke Hajar Aswad bila memungkinkan. Tapi biasanya sulit ya. Yang sekarang sudah nggak bisa. Biasanya kita langsung ke Mas'a, tempat untuk sa'i. Barulah kita sa'i antara Safa dan Marwa. Sa'i ini adalah tempat dahulu Hajar alaihissalam beliau mencari air dari bukit Safa ke Marwa. Ketika mendekati Safa kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dan sekarang biasanya ada tulisan besar doanya ini. Jadi kita bisa baca langsung di sana. Kemudian kita membaca Abda'u bima bada'allahu bih. Ini ucapan Nabi SAW ketika beliau naik Safa, beliau membaca ini. Aku memulai sebagaimana Allah Azza wa Jalla memulainya. Lalu kita mendekati bukit Safa, lalu menghadap ke arah Ka'bah. Lalu membaca zikir ini, Pak ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Doa ini kita baca 3 kali, zikir ini. Dan diselingi di antara doa ini kita membaca doa bebas. Jadi setelah zikir ini kita membaca doa, zikir lagi, kita membaca doa, zikir lagi, lalu kita membaca doa. Dan ini adalah waktu mustajab. Hanya saja jemaah Indonesia banyak yang tidak tahu. Biasanya jemaah haji, umroh atau ini cuman lewat saja, Pak. Pertama dia teriak-teriak, bahkan ada yang nyanyi mars kelompoknya gitu kan, aneh-aneh, atau nyanyi Indonesia Raya. Yang herannya sampai ada yang kayak gitu, Pak ya. Waktu itu kan pernah viral ya. Atau baca doa yang biasa cuman teriak-teriak juga. Tapi ketika sampai Safa dia nggak berdoa, dia baca zikir ini keras-keras, tapi dia nggak berhenti, nggak berdoa, dia langsung bablas saja. Wah, ini sayang sekali, padahal ini adalah waktu mustajab, tempat mustajab, Pak, di Safa dan Marwa ini. Orang jauh-jauh haji umroh itu kan antara lain pingin doanya dikabulkan, dia lewatkan begitu saja. Dan ini banyak, Pak ya, travel seperti jemaah seperti ini. Naudzubillah ya, sayang. Lalu kita berdoa menghadap Ka'bah. Orang kadang bingung, saya gimana ya, tertutup sama tembok. Nah, mudah sekali, Pak. Kalau di sana semua lantai itu sudah mengarah ke Ka'bah. Jadi kita tinggal lihat tehelnya saja, lantainya. Oh, ini ke sini kotaknya. Berarti ini sudah Ka'bah, seperti itu. Kalau kita terhalang ya. Lalu ketika turun dari Safa kita menuju Marwa sambil berzikir dan berdoa bebas, dan disunahkan berlari kecil saat melewati antara garis lampu hijau. Nah, ini garisnya, Pak ya. Kita lari kecil. Ini hanya buat laki-laki, Perempuan tidak disunahkan berlari. Ya, ini kesalahan di antara kesalahan lain. Banyak perempuan yang ikut berlari di sini. Ini sebenarnya nggak usah berlari di sini. Ya. Ini sangat kosong, tapi sekarang sudah mulai penuh, Pak ya. Malam-malam sendiri kami yang sering dapatkan itu jam 2 malam ini penuh di sini, Pak. Jam 2 malam ya. Kita juga boleh membaca doa ini ya. Allahumma gfir warham wa anta a'azul akram, sebagaimana para sahabat.
Dan sesampainya di Marwah kita melakukan yang sama di sofa, kita berzikir yang tadi lalu berdoa, dan ini waktu tempat mustajab, dan kita lakukan 7 kali. Dari sofa ke Marwah sekali, dari Marwah ke sofa 2, dari sofa ke Marwah 3. Nah, jadi sekali jalan itu 1 ya, hingga 7 kali, sehingga akan berhenti kita nanti di sofa. Kita berhenti di sofa, maka kemudian setelah sa'i kita bertahallul, memendekkan seluruh rambut kepala. Ini yang afdol. Namun buat haji yang tamattu, kalau dia sudah dekat waktu pelaksanaan haji, jangan dia gundul, tapi dia cukup memotong pendek ya. Kemudian wanita hanya memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Jadi semua rambutnya dikumpulkan lalu dipotong 1 ruas jari. Kalau jemaah Indonesia biasanya dipotong gini saja Pak ya, sedikit. Nah, sebenarnya yang sunnah dia dipotong semua, dipotong semua ya, dipotong semua. Yang sunnah seperti itu. Bahkan yang memotong gundul itu dapat doa, 3 doa Nabi SAW ketika beliau mengatakan semoga Allah merahmati orang yang menggunduli kepalanya. Beliau ulangi doa tersebut hingga 3 kali ya. Baru ketika dikatakan dan juga yang mencukur pendek ya Rasulullah, dan juga yang mencukur pendek, beliau hanya doakan sekali ya. Ketika kata para sahabat, sehingga kata para ulama yang afdol adalah kita habiskan bila memang kita waktunya masih jauh sama waktu haji. Setelah memotong rambut maka ibadah umroh selesai dan diperbolehkan mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang dalam keadaan ihram. Nah, nanti insya Allah pertemuan berikutnya baru kita masuk yang ketika masuk di hari-hari haji, Pak ya. Ya, seperti ini. Jadi umroh ini sebenarnya mudah, Pak ya. Ringkas dan mudah. Hanya dilakukan semua manasiknya. Nah, manasik ini bukan artinya latihan. Kalau kita manasik haji, latihan haji, bukan. Manasik ini maksudnya rangkaian ibadah. Prosesi ibadah itu dalam haji dan umroh disebutnya manasik. Kalau yang kita latihan di sini itu disebutnya latihan manasik. Nah, kalau kita sudah melaksanakan manasiknya ini hanya semua seputaran Mekah saja. Tidak ada tempat lain. Tempat lain itu hanya ketika kita memulai mikot saja, ya ihram. Ya. Adapun semua prosesinya di Mekah, dan ini hanya bisa hanya sebentar zaman kita sekarang. Kalau dari Madinah tadi, kalau dia naik kereta, itu semua bisa terlaksana dalam 5 jam selesai, Pak. Semuanya ya, 5 jam selesai ya. Alhamdulillah, seperti itu ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Bila ada pertanyaan kami persilakan bapak-bapak.